Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Yerusa Maria Agustini, Pendeta Jemaat GKI Pakuwon, Jakarta. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Mission for All, misi untuk semua. Oleh karena itu, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami sungguh bersyukur jika kembali beroleh kesempatan untuk mengenal apa isi hatimu melalui firman Tuhan yang bersama-sama kami akan baca dan renungkan. Biarlah kesempatan ini boleh menjadi saat perjumpaan yang indah di mana kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik akan kebenaran firman Tuhan dan memiliki kerinduan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah sabdamu tinggal di tengah-tengah kehidupan kami, dan orang boleh menyaksikan kehidupan kami sebagai sabda Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 yang demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. I love you, Father. I love you so much. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Come into your courts with praise. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku Try to show you how much I kalau love you. jalan dan berbaring. With everything I have, I love you. Segala jalanku kau maklumi. Lead me by your Spirit, O God. Father, take me by your Spirit to your throne of grace, into the most holy place. Lead me. I love you. I bless your name, Jesus, Son of God, my friend. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, gereja adalah komunitas yang terbuka yang mengundang setiap orang tanpa membeda-bedakan. Gereja adalah komunitas yang penuh kehangatan, penuh dengan penerimaan. Gereja adalah komunitas yang merangkul orang-orang dengan berbagai karunia yang berbeda untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan gereja menjalani misi untuk semua orang. Mission for all, tanpa kecuali. Dan ini berlandaskan pada visi tentang keutuhan, kesembuhan, kepedulian, serta kehidupan yang saling berbagi. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 tadi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Namun ironisnya, sampai saat ini, gereja masih cenderung memandang orang-orang dengan disabilitas sebagai orang-orang yang lemah, yang membutuhkan kepedulian. Oleh karena itu, Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa kelemahan
tidaklah ditujukan pada seorang atau sekelompok tertentu saja. Kelemahan adalah ciri dari seluruh tubuh Kristus atau gereja itu sendiri. Disabilitas tidak hanya akan mempengaruhi seseorang atau kelompok tertentu saja, namun mencakup semua orang yang hidup di dunia yang rusak, dunia yang kotor ini. Di dalam dunia yang sudah terkoyak ini, setiap dari kita hanyalah sebuah kepingan-kepingan yang kecil, yang rapuh. Namun kita berharga. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 mengingatkan kita, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita semua sebagai bagian dari tubuh Kristus tidaklah utuh tanpa karunia, tanpa talenta yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak bisa menjadi sebuah komunitas yang utuh dan lengkap tanpa satu sama lain. Bapak Amos Young, seorang teolog teologi disabilitas, menyatakan bahwa para penyandang disabilitas atau bukan, semuanya dapat berkontribusi kepada komunitas tubuh Kristus sesuai dengan karunia, sesuai dengan talentanya masing-masing. Maka sebagai tubuh Kristus akan ada kesaling ketergantungan satu sama lain. Dan sebagai tubuh Kristus, kita semua dipanggil untuk menjadi sebuah komunitas yang bergantung pada Tuhan, sekaligus bergantung satu sama lain. Tak seorang pun dari kita yang pantas dipandang hanya sebagai beban bagi orang yang lainnya. Dan juga tak seorang pun dari kita yang semata-mata berperan sebagai pemikul beban itu sendirian. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Para penyandang disabilitas dipandang sebagai citra Allah, sekaligus sebagai penerima karunia. Maka disabilitas tidak lagi dilihat sebagai penghambat seseorang untuk ikut berkarya dalam misi Allah. Sehingga kita diajak untuk berfokus pada karunia-karunia yang unik, karunia-karunia yang genuine, yang dimiliki tiap-tiap orang di tengah-tengah komunitas kita. Setiap anak, setiap orang dewasa, orang-orang dengan disabilitas, dan orang-orang tanpa disabilitas, semuanya membawa karunia, semuanya membawa talenta khusus bagi gereja, dan semuanya harus disambut. Inilah tantangan bagi kita semua. Dengan demikianlah, maka kita bisa menjadi sebuah gereja yang menjalankan mission for all, misi untuk semua orang, yang mencerminkan maksud Tuhan yang sesungguhnya bagi seluruh umat manusia, tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Mereka pun punya tempat, mereka pun punya peran, mereka pun punya fungsi di dalam gereja sebagai tubuh Kristus ini, sesuai dengan karunia, talenta, dan pelayanan pada semua atau sesama anggota tubuh Kristus secara kreatif dan secara imajinatif. Bapak, Ibu, Saudara, memang ini nampak seperti sebuah idealisme, namun patut menjadi inspirasi bagi kita semua. Kepedulian yang tulus bagi orang-orang dengan disabilitas, bagaimana kita memandang mereka secara holistik. Entah gereja mau terlibat dalam penyediaan perawatan, atau rehabilitas, atau pelayanan kepada atau bersama dengan orang-orang dengan disabilitas ini, maka perlu ditegaskan bahwa asumsi dasarnya berkenaan dengan kesetaraan dan martabat yang sejalan dengan pesan Kristiani yang menyokong pelaksanaannya secara penuh. Semoga Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Semoga kami yang diciptakan menurut gambar-Mu, ya Allah, dapat mencerminkan belas kasih, kreativitas, dan imajinasi-Mu saat kami berkarya membangun ulang masyarakat kami, gedung,
gedung gereja kami, program-program dan ibadah kami. Sehingga semuanya bisa turut berpartisipasi. Di dalam Engkau, kami tidak lagi sendirian, namun dipersatukan di dalam satu tubuh dengan iman kepada hikmat dan kasih karunia-Mu. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.